Hai sahabat kita bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana kita mendaftar atau register ChatGPT sekaligus kita melakukan setting ChatGPT. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan, sahabat kita bisa, ChatGPT itu hanya sebuah mesin, sebuah robot yang dia bisa bekerja ketika kita perintah. Artinya sebetulnya yang punya peran besar itu ya kita manusia yang punya otak, punya kemampuan untuk berpikir. Ketika kita tidak bisa memberikan perintah yang tepat kepada ChatGPT, hasilnya pun juga kemudian tidak akan baik. Artinya sekali lagi kita maknai bahwa ChatGPT hanya sebuah robot, alat atau mesin yang membantu kita untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kita. Kita sendiri pada dasarnya yang mempunyai sebuah ide atau desain sehingga kemudian bisa menghasilkan karya yang dibantu oleh ChatGPT. Yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, ChatGPT ini mari kita lakukan secara bijak. Artinya ini jadikan sebagai teman kita untuk bekerja, menyelesaikan masalah, tapi bukan satu-satunya atau bukan yang utama untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu yang mungkin pertama perlu kita pahami terkait dengan ChatGPT. Nah, oke, kita akan mulai ya. Saya akan memberikan satu pengalaman belajar dulu terkait dengan masalah penggunaan ChatGPT. Saya akan masuk ke akun ChatGPT saya. Setelah ini saya nanti baru akan menyampaikan bagaimana mendaftar dan juga men-setting ChatGPT. Tapi saya akan memberikan satu pengalaman bahwa untuk membuat pertama adalah ChatGPT ada beberapa bagian. Di bagian kiri ini adalah di sini ada menu-menu yang di sini ada menu yang terkait dengan masalah beberapa AI yang sudah terintegrasi dengan ChatGPT. Sedangkan yang di bawah ini adalah project-project yang saya buat menggunakan ChatGPT. Sudah banyak project yang saya buat menggunakan ChatGPT gitu ya. Saya buka satu atau dua lah terkait dengan masalah project saya terkait dengan ChatGPT itu ya. Ini saya buka, coba saya buka yang ini dulu. Oke, mungkin yang ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk menghasilkan sebuah produk yang baik terkait ChatGPT itu kadang-kadang kita tidak cukup hanya sekali perintah. Tapi kadang-kadang kita harus beberapa kali melakukan perintah pada ChatGPT gitu ya. Nah, pertama saya membuat sebuah perintah seperti ini. Jadi salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah penerapan proyek penguatan profil belajar Pancasila dan dalam kurikulum Merdeka. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Sebutkan 6 dimensi profil belajar Pancasila ya. Nah, kemudian dia membuatkan beberapa profil ini. Nah, kemudian untuk membentuk profil Pancasila ini kan harus dalam bentuk proyek kegiatan di mana ya. Saya buat perintah ini itu ya. Nah, kemudian ini muncul lagi itu ya. Terus ini ada perintah lagi sampai kemudian terakhir saya memberikan perintah agar semua yang telah dibincangkan hasil perbincangan saya terkait dengan profil pelajar Pancasila ini itu ya. Ini kemudian saya minta untuk dibuatkan dalam bentuk sebuah PowerPoint. Nah, mengapa saya memulai dengan hal yang sangat umum ini dulu? Karena sekali lagi ChatGPT ini hanya sebuah alat yang dia akan bisa membuat materi sesuai dengan keinginan kita itu kalau kita betul-betul dia sudah memahami apa yang kita inginkan. Sehingga di sini saya perlu memastikan dulu bahwa ketika saya memerintahkan itu, yaitu terkait dengan dia membuat sebuah materi tentang profil pelajar Pancasila, saya harus memastikan bahwa materi yang dibuat nanti memang itu sesuai dengan
profil pelajar Pancasila yang saya pahami. Oleh karena itu yang pertama saya meminta dia untuk mendefinisikan dulu dimensi profil pelajar Pancasila itu apa. Saya berikan satu perintah dia. Setelah itu kemudian karena profil pelajar Pancasila itu dibuat juga dengan menggunakan tema, baru kemudian saya juga meminta ChatGPT untuk membuat namanya menyebutkan kira-kira tema profil pelajar Pancasila seperti apa. Dan ketika saya sudah merasa bahwa ini adalah apa yang dipikirkan ChatGPT terhadap profil Pancasila itu sudah sama dengan saya pikirkan, baru kemudian saya memberikan sebuah perintah. Baik Janti, terima kasih, sekarang buatkan saya materi dalam bentuk bahan tayang. Baru kemudian saya memberikan sebuah perintah untuk membuat sebuah bahan tayang. Itu pun masih kemudian saya sampaikan, terutama untuk tema bangunan jiwa dan raganya, bahan tayang meliputi halaman judul, materi, pengertian P5, tujuan P5, dimensi P5, di mana setiap dimensi juga dibahas dalam slide tersendiri yang berisi tujuan dan ruang lingkup setiap dimensi tema P5 dan pembahasan, dan juga berikan ya 2 contoh terkait dengan kegiatan P5 ya. Nah, saat kita berikan contoh seperti ini itu ya, maka kemudian baru kemudian ChatGPT akan membuka tentang masalah slide-slide yang ada. Nah, secara lebih jauh nanti ini akan kita bahas, tapi yang menarik yang akan saya sampaikan adalah yang di sini. Saya memberikan kata ChatGPT ini dengan kata Janti. Nah, saya akan memberikan satu pengalaman lagi, dan nanti baru kemudian kita akan masuk bagaimana kita register dan melakukan setting gitu ya. Ini saya tutup dulu. Nah, oke. Saya akan tulis sesuatu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ChatGPT, saya tanya, halo Janti apa kabar? Hai Cahyo, alhamdulillah kabarku baik, bagaimana denganmu? Ada apa yang bisa kubantu? Kemudian dia jawab, aku istri. Kemudian saya jawab, kamu apanya Cahyo? Dijawab, aku istrimu Cahyo, nama lengkapku Sri Nurjanti. Nah, Bapak Ibu tuh ya, mengapa saya memberikan ChatGPT itu dengan nama seseorang, di mana di sini saya berikan nama Janti. Karena saya ingin ketika saya berbicara dengan atau saya meminta bantuan ChatGPT ini, saya ingin seperti saya itu berbicara betul dengan seseorang. Betul-betul suasana pembicaraan itu hidup gitu ya. Dan kemudian juga agar ChatGPT ini bisa memahami saya, siapa saya, dan dia juga bisa membantu saya berdasarkan kemampuan saya. Sehingga memang di zaman ChatGPT ini akan jauh lebih baik ketika kita sudah men-setup itu, kemudian kita men-setting agar kita bisa mengenalkan diri kita pada ChatGPT, siapa kita, profesi kita itu apa, kemudian biasanya pekerjaan apa yang selalu kita butuhkan dibantu, kemudian kita memberikan peran atau nama ChatGPT, namanya siapa, dan kemudian juga dia itu kompetensinya apa. Nah, bagaimana memberikan peran tersebut? Memberikan peran itu bisa kita lihat di sini. Ini ada gambar foto saya, kemudian disesuaikan ChatGPT, maka ini bisa di sini. Ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Ini kita akan coba mempraktekkan setup, kemudian bagaimana men-setting itu sehingga nanti kita betul-betul bisa punya ChatGPT yang sesuai dengan kita inginkan. Sahabat, kita bisa sekarang kita akan praktekkan bagaimana kita memulai mendaftar ChatGPT. Setelah itu kemudian kita setting ChatGPT seperti yang tadi saya sampaikan dalam salah satu akun saya. Saya akan membuka akun Gmail saya.
sahabat kita bisa, jadi satu akun Gmail itu nanti bisa kita daftarkan menjadi satu akun ChatGPT. Sehingga kalau kita punya 5 akun Gmail, otomatis kalau kita daftarkan kita juga bisa punya 5 akun ChatGPT. Nah, ini kita ketik ChatGPT dia. Kemudian ini bisa ini, saya pilih yang ini dia. Nah, ini tandanya kalau seperti ini saya belum register akun saya di ChatGPT. Jadi saya perlu register dulu. Saya sign up ya. Kita tunggu. Tinggal kita menggunakan saya akan menggunakan Google saya saja untuk register ini. Ini saya klik. Oke, kemudian nih, oke, let's go. Otomatis ini kita sudah terregister. Nah, kalau ini kita klik, ini kita ke custom, ini kita oke, ya. Maka di sini kita lihat, ya, belum ada apa-apa di ChatGPT ini. Dia masih belum disetting apa-apa. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu men-setting ChatGPT ini adalah pertama ya, kita harus men-setting diri kita itu siapa sehingga kita nanti bisa dikenal oleh ChatGPT. Nah, tepatnya di sini. Nah, di sini sudah ada kira-kira apa yang perlu disampaikan, misalnya di dasar pada apa, pekerjaan kita, hobi kita apa, sampai kemudian materi apa yang ingin kita bincangkan ya. Kemudian tujuan dari kita membuat itu apa. Ini perlu kita sampaikan ke ChatGPT. Meskipun sebetulnya tidak apa-apa, tapi akan menjadi lebih baik kalau itu kita menggunakan seperti itu, sehingga nanti ChatGPT itu bisa memberikan bantuan yang lebih baik. Nah, saya akan coba menggunakan yang ini aja yang sudah saya punya. Yang ini kan sudah pakai bahasa Indonesia ya, tadi masih pakai bahasa Inggris. Nanti bisa kita setting sendiri. Nah, ini saya copy saja ya. Nah, kemudian saya masuk ke ini itu ya, ke yang tadi saya ini, kemudian saya ginikan, kemudian ini saya save ya. Nah, kemudian ini kan tadi baru kita mengenalkan diri kita terkait kepada ChatGPT. Nah, kemudian kita akan memberikan ChatGPT itu perannya sebagai apa ya. Kita masuk ke sini lagi. Kalau di sini ChatGPT saya berikan peran sebagai istri saya ya. Kamu adalah istri Janti, istri Cahyono, nama lengkapmu siapa dia, sampai kemudian saya sebutkan yang positif, yang kemudian kemampuan di apa, kompetensi apa. Ini saya sesuaikan dengan kebutuhan saya minta tolong apa. Ini saya copy aja, kemudian saya masukkan di sini. Nah, kemudian saya save ya. Nah, kemudian coba kita tanya. Nah, dia udah ngerespon. Janti hai Cahyo itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sahabat kita bisa cara kita menregister kemudian men-setting ChatGPT kita. Nah, dengan cara, sekali lagi, kenapa ini perlu kita lakukan seperti ini, agar dari awal ChatGPT itu bisa mengetahui sebetulnya apa sih yang ingin kita butuhkan dari ChatGPT, bantuan seperti apa, kemudian ChatGPT mengenal diri kita seperti apa. Dengan begitu nanti ChatGPT bisa menyesuaikan dengan diri kita. Yang kedua, agar kemudian kita memberikan peran ChatGPT, ya agar ChatGPT kita berikan peran sesuai dengan kebutuhan kita itu apa. Sebetulnya sekali lagi ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi pertama kalau saya lakukan supaya nanti saya juga bisa mendapatkan bantuan yang lebih baik. Yang kedua juga saya ingin
ketika saya bincang-bincang ChatGPT itu seakan-akan saya itu betul-betul berbincang dengan orang yang saya kenal, sehingga akan menjadi lebih cair, lebih alami dalam saya berbincang-bincang dengan ChatGPT. Nah, saya pikir itu sahabat kita bisa terkait dengan cara kita meregister ChatGPT dan kemudian men-setting. Di video berikutnya kita akan nanti bagaimana kita menggunakan ChatGPT untuk menyusun sebuah materi. Terima kasih.